Om Swastiastu. Ring-ring mangkin puniki ada sesuatu yang ingin yang sampaikan, tentu maknanya sangat mendalam bagi kita semua. Salah satunya adalah persembahyangan secara bersama-sama. Ada yang menggunakan pejati, kemudian ada yang persembahyangan harian. Apa maknanya itu? Tentu semua ingin tahu. Kemudian pada saat persembahyangan, kenapa kita menggunakan bunga, kuangen, puyung, dan lain sebagainya. Mungkin ada beberapa yang sudah tahu, tentunya penyuluh ini sudah tahu semua. Mungkin bagi yang lain perlu memantapkan ini. Mari kita mulai sekarang, bahwasanya setiap persembahyangan yang sifatnya nitya karma puja, artinya itu dilaksanakan setiap hari, tentu sarananya juga nirdon. Tidak terlalu diutamakan, apalagi kita sembahyang bertrisanya. Apa yang kita lakukan di Kementerian Agama ini, setiap pagi sebelum kerja kita melaksanakan trisanya. Sehingga pada saat trisanya itu kita melakukan pancakramaning sembah. Kenapa sendiri-sendiri? Itu sendiri-sendiri. Jawabannya nanti di belakang. Tentu kita ingin tahu semua. Kenapa setelah bertrisanya makin ngiring ngaturang kramaning sembah soang-soang? Jawabannya nanti. Kemudian lanturang titiang, ring sejeroning upacara yadnya sane muaste tilem sekurang-kurangnya nih. Tilem purnama talar iraga ngaturang sekurang-kurangnya Banten pejati. Ring persembahan ngangen Banten pejati puniki niki sampun muaste nai mitike karma, karena karma puja niki wonten kekali nitya karma setiap hari, tidak harus menggunakan sarana termasuk trisandya satu. Kemudian yang kedua adalah nai mitike karma puja, persembahyangan pada saat-saat tertentu. Tentu purnama tilem ini adalah saat-saat tertentu. Sekurang-kurangnya kita menggunakan pejati. Nah, kemudian kenapa terus setiap purnama mesti dilengkapi dengan kramaning sembah? Mesti ada kata-kata dari pengantar baos, sembah kaping 3 makin mesarane kuangen. Sebenarnya dipotong itu, dipotong ya nenten wenten kuangen sekar kangkat. Mari kita lihat sekarang filosofinya. Ring persembahyangan nai mitike karma puja dengan sarana sekurang-kurangnya Banten pejati. Pada saat Banten pejati kita sudah nadunang ide betara. Mari kita lihat unsur Banten pejati, ada daksina, ada rayunan, ada tipat kelan dan lain sebagainya. Unsur yang pertama itu adalah daksina. Daksina itu terdiri dari trayodasa daksina. Unsur-unsurnya tentu kita sudah tahu semua, termasuk hari ini yang ngaturang saya gitu ya. Tentu yang namanya daksina tidak dibuat sembarangan, karena ini unsur-unsurnya adalah merupakan simbol-simbol niase-niase daripada betara. Sang bangtang ang ing nang mang sing wang yang ang ung mang. Itu disebut dengan trayo dasa daksina. 13 unsur yang membangun daksina itu adalah semua betara-betara itu. Mulai dari bebedog, beras, tapak dara, ada nyuh, ada benang tetebus, kemudian ada pangi, ada tingkeh, ada kelapa, dan seterusnya. Termasuk ada unsur porosan di situ. Itu artinya bahwa kita sampun ngadegang betara. Berarti persembahan kita mengandung unsur nai mitike karma puja. Kita sudah wajib hukumnya, karena ide betara sampun tahu ini. Spesial namanya harinya ini. Pada saat nanti ngaturang persembahan, wajib hukumnya diikuti dengan kramaning sembah. Dan kramaning sembah kelima-limanya niku semua adalah merupakan simbolisasi. Kenapa puyung pertama terakhir, kemudian kenapa ke nomor 2 pakai bunga? Ada beberapa yang masih kecantol dengan teori lama, yaitu sembah pertama, bunga pertama nih ke putih, bukan warna putih, tetapi bunga. Menurut beberapa sumber mengatakan Sang Yang Surya itu warnanya Magiku Hebiniu, yang artinya warna pelangi beliau. Bisa dicontohkan bahwa Surya apabila ada mendung, ada hujan di satu tempat, nanti akan ada melengkung di situ.
terlihat warna pelangi. Itulah ciri-ciri daripada surya. Oleh sebab itu, sembah ke surya itu bukan warna putih saja. Silahkan warna-warni boleh. Itu sudah diatur dari Parisade dan seterusnya. Lembaga-lembaga umat sudah mengatur bahwa persembahan umum yang pertama bunganya itu bunga umum. Kemudian kenapa sembah pertama puyung? Puyung nike nunggalang Sang Hyang Atma, mensucikan Sang Hyang Atma yang ada di diri kita. Belum persembahan ini, belum persembahan. Jadi baru mensucikan Sang Hyang Atma, maka bunganya adalah puyung, tidak pakai bunga. Kemudian yang kedua, kenapa pakai bunga pada saat itu Sang Hyang Surya, Surya Raditya namanya, pakai bunga? Karena ini ada di lontar Kapilawastu disebutkan, di Gunung Kailasa diceritakan bahwasanya Ida Sang Hyang Siwa punya pasraman dan punya murid yang paling cerdas, dan kecerdasannya menyamai Sang Hyang Siwa ini adalah Sang Hyang Surya, makanya disebut dengan Siwa Raditya. Karena ada kesamaan kecerdasannya beliau, maka kepada Sang Hyang Surya diberi anugerah sebagai Sang Hyang Upasaksi. Ingat, beliau hanya ngupasaksi, bukan jajaran Dewata Nawa Sanga, bukan. Beliau sebagai Sang Hyang Upasaksi, makanya ten wenang angen kuangen. Mari kita lihat sekarang, kuangen itu apa? Simbol ide Sang Hyang Widiwasa. Kenapa sembah ketiga nih kita pakai kuangen? Karena sembah ketiga Om Namo Dewaya Distanaya Sarwa Wiapi Waisiwaya Padma Sana Eka Pratistaya Sapa Sira Betara Betari Sana Nyenang Ring Padma Sana inggih punika Dewata Nawa Sanga. Kalau ring rong tiga nika Brahma Wisnu Siwa. Wenang hukumnya menggunakan kuangen, karena kuangen ini adalah ongkara pranama, tidak sembarang, ada pes bolong, ada cili dan lain sebagainya. Ini adalah simbol Tuhan, bukan sembarangan. Makanya setiap kalau ada umat yang paham ini, pasti setiap upacara kalau kita nadunang betara, sekurang-kurangnya Banten Bejati, ini adalah merupakan simbol yang wajib hukumnya. Tetapi kita rata-rata sudah abai, bunga saja sama, toh juga bunga papat nih ke catur dewata atau panca dewata, bunga merah, bunga kuning mewakili Tuhan. Maksudnya tidak di situ. Keseriusan kita menghadirkan Tuhan melalui simbol yang disebut dengan ongkara pranama itu ada di sembah ketiga. Ini sesuai dengan lontar, kemudian beberapa tulisan yang tiang baca bahwasanya niki wajib harus, kalau kita yakin dengan ide Sang Hyang Widiwasa tedon tering rahina mangkin. Kemudian berikutnya, kenapa yang keempat nika tetap menggunakan kuangen? Karena yang keempat pun kita menyebut nama Tuhan dalam wujud feminim dan maskulin. Wujud Tuhan itu purusa perdana. Wujud Tuhan purusa perdana ini Tuhan, ya. Tuhan di samping sebagai diwujudkan sebagai Dewata Nawa Sanga, Tuhan juga diwujudkan sebagai purusa perdana yang akan memberikan anugerah kepada umatnya, kepada semua umat yang purusa dan perdana. Jadi yang laki-laki dan perempuan, kita semua ada di situ. Ini yang terakhir, yang keempat, harus kuangen. Tetapi rata-rata kita mulai sudah abai, toh juga ada sekar dan lain sebagainya. Yang kelima adalah kita menggunakan sembah puyung. Kenapa? Karena ide betara Sang Hyang Acintya Rupa. Dari mana sumbernya itu? Sumbernya bahwasanya Parama Siwa Sada Siwa Siwatma. Tuhan itu Sang Hyang transenden, tidak terpikirkan acintya rupa. Beliau sudah maha sempurna. Kita tidak perlu lagi menggunakan cara tertentu. Itu yang ke satu. Kemudian yang kedua, beliau akan diperlina, dalam artian dikembalikan ke sangkan Paraneng Dumadi pada saat sembah kelima. Jadi itu tidak perlu kita menggunakan unsur kuangen, bunga dan lain sebagainya. Karena ingat, kalau yang namanya Parama Siwa Tattwa, Tuhan yang transenden, Tuhan yang neti-neti, Tuhan yang tidak terpikirkan, itu tidak perlu lagi simbol. Tuhan yang perlu simbol itu adalah Tuhan dalam wujud Sada Siwa. Makanya Padma Sana ini adalah ada unsur Parama Siwa Tattwa. Kursi yang di atas itu acintya rupa, bukan patung.
Acintya rupa yang gambar Padmasana itu adalah bentuk beliau yang tidak terpikirkan sebenarnya. Karena biar kita bagaimanapun memikirkan Tuhan tidak bisa. Tidak ada seorang yang suci sekalipun gitu tahu bentuk Tuhan. Tidak bisa terpikirkan beliau. Maka simbolnya cintya rupa beliau kita bayangkan melinggih di Padma itu. Kemudian di bawah itu ada simbol Sada Siwa Tatwa. Tuhan itu diwujudkan melalui perwujudan-perwujudan. Ada Dewata Nawasanga, kalau ada rong tiga kita mewujudkan Tuhan dalam wujud Brahma, Wisnu, Siwa. Itu wenang angin perwujudan dalam bentuk kuangen. Demikian secara umum. Kemudian kalau dikembalikan lagi, kenapa kita sembahyang hari-hari tengangen kuangen? Karena ini adalah nitya kama puja. Umat Hindu pangsing beban sembahyang harian, jadi mikiran ngecana, apa dan lain sebagainya, cukup tangan kosong. Satu lagi, di mana kita wajib sembahyang? Kita wajib sembahyang adalah di sanggah utama. Bagaimana kalau sembahyang di tempat penunggun karang dan lain sebagainya? Tidak dilarang, tetapi tidak dianjurkan. Karena apa? Beliau itu yang melinggih di penunggun karang adalah kala yang didewakan. Ya, kala yang didewakan. Jadi buta kala yang disuruh ngerajegin raga sarang sami, nyage raga sarang sami. Kemudian Tuhan kita ada di Padma. Nah, ini konsepnya. Oleh sebab itu, mari ke depan ini kita pakai pedoman sehingga dalam perhitungan sehari-hari tidak perlu lagi menuntut. Sebenarnya Trisandya saja sudah cukup. Karena apa? Karena Trisandya itu cukup dilakukan oleh kita di rumah. Tetapi karena kita di kantor kebersamaan kita lakukan di sini, silahkan di rumah sudah wajib melakukan Trisandya karena masing-masing kita punya yang namanya merajan. Kemudian di kantor ngiring sarang-sarang, disesuaikan dengan kantor. Kalau melihat dari waktu, Brahma Muhurta itu pagi, luar biasa berkahnya di waktu sekitar jam 6 pagi. Demikian barangkali, terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Mari kita akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.